tidak senyaman kita hari ini dalam melaksanakan sholat Aid, tapi kita patut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan. Hadirin dimuliakan oleh Allah, semoga semua amal ibadah kita pada hari ini, baik yang fardu maupun yang sunnah yang telah kita laksanakan, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan semburat mentari pagi yang memancarkan keagungan ilahi Allah Tuhan Rabbul Izzati, maka Khatib pada hari ini akan menyampaikan beberapa pesan-pesan filosofis daripada pengorbanan sang Khalilullah, yakni kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan patut kita implementasikan nantinya di dalam setiap kehidupan pribadi kita maupun keluarga yang ada di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesan yang pertama yang akan Khatib sampaikan adalah ketika Nabi Allah Ismail diberikan berita oleh Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, inni atba'uka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku, wahai anakku, bermimpi melihat di dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Semua aku serahkan kepadamu. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan semuanya apabila itu adalah perintah Allah, apabila itu mimpimu adalah wahyu dari Allah, apabila Allah perintahkan kepadamu sembelih aku, wahai ayahku, aku rela. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan insyaallah engkau akan memperolehku sebagai orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesan yang pertama adalah kewajiban orang tua mendidik seorang anak agar menjadi anak yang kenal dengan Allah, anak yang taat kepada Allah, anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tua telah tiada. Semua orang tua yang punya anak hari ini akan dipanggil oleh Allah, dan di belakang akan meninggalkan generasi. Pertanyaannya, apakah generasi kita hanya menjadi generasi pembawa musibah? Apakah generasi menjadikan kita diazab oleh Allah karena kita meninggalkan generasi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Wahai hamba Allah, takutlah kalian kepada Allah apabila di belakang kalian meninggalkan generasi yang lemah agamanya, lemah intelektualnya, lemah ekonominya. Kenapa? Dengan lemah keimanan, dia akan mudah disesatkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, pesan yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, muru auladakum bis-shalah. Hai orang tua, didik anakmu, perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, apabila berumur 7 tahun. 7 tahun anak kita umurnya, kepada setiap orang tua, kata Rasul, harus mengajak dan memerintahkan untuk taat kepada Allah. Kata Rasul, wadribuhum, pukul mereka, berikan pukul kasih sayang, pukul peringatan kepada anakmu apabila dia telah berumur 10 tahun. Artinya apa? Setiap kita orang tua mesti harus memperhatikan pendidikan anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, saking mulianya Nabiullah Ismail alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul utusan Allah. Kenapa? Ibrahim memperkenalkan Allah kepada anaknya. Ibrahim mendidik anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkat pendidikan yang diberikan oleh Ismail Ibrahim Khalilullah, maka Ismail diangkat oleh Allah menjadi sebagai seorang Rasulullah. Hadirin dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di zaman di mana anak-anak kita menghadapi tantangan yang sungguh luar biasa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan bangga kita masukkan mereka ke universitas, bangga dengan titelnya S1, S2 dan 3, tapi tidak paham tentang agama. Mereka tidak paham tentang agama akan menjadi musibah kepada kita setiap orang tua. Maka hadirin dimuliakan Allah,
mereka. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan yang pertama. Pesan yang kedua, meski harus berbesar kesabaran di dalam setiap diri kita, dalam kehidupan kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Kata Rasul, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, Allah telah sayang kepada seorang hamba, niscaya Allah akan menguji hamba tersebut dengan berbagai macam cobaan. Namun kata Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah dia akan menguji kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan memuliakan Allah. Ibrahim diuji oleh Allah sehingga beliau digelar dengan ulul azmi, nabi yang banyak diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap sabar. Mulai dari dia sulit mempunyai keturunan, Allah berikan keturunan kepada Nabi Ismail dan Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah usia lanjut, sudah tua, Allah berikan kepadanya keturunan Ismail alaihissalam. Begitu Ismail sedang enak-enaknya bersama ayahnya, Allah perintahkan untuk menyembelih. Tapi apakah Ibrahim menolak perintah Allah? Tidak, hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kesabaran Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sebuah sembelihan yang besar, sehingga Allah tidak membeli Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena hikmah kesabaran yang besar yang ada pada diri keduanya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, kita mesti bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apabila kalian tidak sabar, wahai umatku, kata Allah, wahai hambaku, kalau kalian tidak bersabar, niscaya kalian kehilangan pahala. Karena sesungguhnya kepada orang yang sabar, Allah akan berikan pahala yang ada tanpa batasnya. Saudara yang dimuliakan Allah, kita harus sabar menghadapi cobaan kehidupan ini. Kalau kita bandingkan kesabaran Nabi Allah Ibrahim dan ujian yang Allah berikan kepada beliau, tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkur bi ni'ami," barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmatku, wa lam yasbir bi bala'i, dia tidak sabar kepada cobaanku, tidak sabar kepada ujianku, tidak sabar kepada musibah yang aku berikan kepadanya, falyatlub rabban siwaya, kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Jangan dimuliakan Allah. Allah katakan, kalau engkau tidak sabar kepada cobaanku, tidak sabar kepada ujian yang aku berikan, cari Tuhan selain aku. Karena menjadi hamba Allah, mesti kita harus diuji untuk melihat sejauh mana kualitas keimanan di dalam diri kita. Ibrahim bukan harta yang diminta Allah, Ibrahim bukan tahta yang diminta Allah, tetapi nyawa anaknya sekalipun beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kesabaran harus tetap kita pupuk dalam diri kita, sehingga kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, dalam beribadah, berkorban apapun bentuknya dalam kehidupan kita, meski dilandasi oleh keikhlasan yang besar. Kata Allah dalam Al-Quran, "La yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Hei anak Adam, korban kalian dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dalam diri kalian. Apakah kalian ikhlas berkorban karena Allah, ataukah hendak dipuji supaya kalian dibilang dermawan, supaya kalian disebut orang yang gemar bersedekah?
yang dimuliakan oleh Allah, apapun bentuknya, baik ibadah kita, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan engkau sekutukan dengan sesuatu apapun di hanya Allah. Oleh karenanya beribadahlah kepada Allah karena Allah semata-mata. Jangan berharap kita ingin dipuji, jangan berharap dikatakan hewan kurban kita gemuk. Kalau ingin berkurban berikan yang terbaik. Lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali yang engkau menginfakkan di jalan Allah daripada harta terbaikmu. Hadirin muliakan Allah, kalau kita memberikan kurban, memberikan sedekah, jangan mentang-mentang supaya kita ingin dipuji, tetapi niatkan karena Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang membalas semua, Allah yang memberikan kebaikan kepada setiap kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang keempat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapaknya bernama Azar. Azar bukan hanya seorang penyembah patung berhala, tetapi Azar adalah seorang pembuat patung berhala. Sungguh luar biasa, bukan hanya membuat patung berhala, tapi juga disembah oleh beliau. Ibrahim mendakwahi anaknya, mendakwahi ayahnya, wahai ayahku, aku ini adalah utusan Allah. Aku menyampaikan risalah kebenaran, aku menyampaikan ajaran dan agama Allah. Ikutlah kepada agamaku. Apa kata ayah Ibrahim? Ayah Ibrahim, la ilan tantahi, apabila engkau tidak berhenti untuk mendakwahi aku, kalau engkau tidak berhenti untuk menyampaikan agama Tuhanmu kepada aku, la arjumannaka, aku akan melempari engkau dengan batu ini. Wahjurni maliya, maka tinggalkan aku dalam tempo dan waktu yang lama. Saudara dimuliakan Allah, kasar perkataan ayah Ibrahim kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim tidak sedikit pun membentak orang tuanya meskipun tidak beragama Islam, meskipun penyembah patung berhala. Filosofis yang keempat itu adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi kewajiban kepada setiap kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ayahnya tidak taat kepada Allah, tapi apa kata Ibrahim? Wahai ayahku, meskipun engkau tidak taat kepada Allah, aku akan terus memohon ampun kepada Allah. Aku akan memintakan ampun supaya Allah mengampuni wahai ayahku. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Allah sandingkan di dalam Al-Quran, wa'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan engkau sekutukan dengan satu apapun. Wa bil walidayni ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Hadirin dimuliakan Allah, dulu orang tua kita, mereka bekerja turun pagi, pulang petang, siang dan malam, banting tulang mencari belanja kita. Mereka tidak peduli kepada terik panasnya matahari, mereka hujan kehujanan, di laut mereka mencari makan, tidak peduli kepada bahaya. Yang penting bisa disuapkan sesuatu makanan ke mulut anaknya yang ada di rumah. Yang penting anaknya bisa sekolah. Yang penting setiap bulan bisa mengirim uang belanja anaknya yang di sekolah di rantau orang. Tidak peduli dengan bahaya apapun yang menimpanya. Bahkan kadang makan pun dia tak sadar, makan pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena mengingat anaknya yang ada di rantau orang. Tetapi hari ini mungkin ada orang tua kita yang sudah tua, mereka tua renta, tidur tak bisa berjalan lagi. Jangankah menyuapkan makanan ke mulutnya, menjadi maaf mereka kadang tidak mampu. Pertanyaannya, apakah kita sudah berbakti kepada mereka? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wahai hamba kata Allah, aku wajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baik adalah merupakan kewajiban dari Allah. Kita mesti mengurus orang tua kita, berbuat baik kepada mereka. Orang tua kita tidak meminta harta, kita berikan kepada mereka. Orang tua kita tidak minta jabatan, kita berikan kepada mereka. Orang tua kita tidak minta rumah kita yang mewah, tetapi orang tua hanya minta kasih sayang dari setiap anaknya. Hari ini mereka mungkin sudah sakit terbaring tak berdaya. Apakah kita peduli kepada mereka atau malah kita mencela mereka? Allah, orang tuaku hanya menjadi beban kepadaku. Kita mencela orang tua menjadi beban kepada kita. Hadirin dimuliakan Allah.
Maka pepatah mengatakan, satu orang tua mampu mengurus 10 orang anaknya, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu mengurus 1 orang tua. Itulah pepatah. Ramai anaknya, tetapi ketika orang tuanya sakit, orang tuanya sudah ulur, mengurus orang tua pun mereka bertolak-tolakan. Urus saja, aku sibuk dengan pekerjaanku. Jemaah yang dimuliakan Allah, ibu kita tumpangi bukan rumahnya, yang kita tumpangi bukan kamarnya, yang kita tumpangi bukan tanahnya, tetapi rahimnya yang kita tumpangi selama 9 bulan 10 hari. Ketika melahirkan kita bersimbah darah, nyawa taruhannya supaya kita bisa melihat di bumi Allah. Dia rela bertaruh nyawa demi kelahiran seorang anaknya. Begitu kita dilahirkan ke dunia, kita disusui olehnya selama 2 tahun lamanya. Ayah kita pun mencari makan untuk kita. Ingat itu saudara, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan jasa orang tua. Jangan pernah menghakimi orang tua. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Karena orang tua kita adalah merupakan investasi surga yang ada di rumah kita masing-masing. Jangan dimuliakan Allah. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku hendak pergi bersamamu untuk berperang di jalan Allah. Aku pergi bersamamu untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, wahai saudaraku, apakah engkau masih punya orang tua? Jawab seorang sahabat, masih punya ya Rasulullah. Lantas kenapa engkau ikut kepadaku untuk berperang? Kata Rasul, engkau di rumahmu saja, urus semua orang tuamu, beri makan, beri minum kepadanya. Engkau berbuat baik kepada orang tuamu, karena sesungguhnya itu sama dengan jihad fisabilillah. Engkau tidak usah ikut bersamaku untuk berperang, cukup engkau berjihad di rumah saja, mengurus kedua orang tuamu. Segitu besarlah nilai yang mulia daripada berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan saudara dimuliakan Allah. Oleh karena itu, jangan bangga sehebat apapun kita hari ini, seterkenal apapun kita hari ini, punya yang mewah, punya rumah yang mewah, punya uang yang banyak, tetapi terkadang orang tua kita tinggal di rumah tua. Mereka kita tidak bangunkan tempat tinggal yang layak kepada mereka. Kita tidak memberikan pakaian kepada mereka. Maka jangan bangga pada hari ini kita pakai baju baru, yang baru, serba baru, semua baru, sementara orang tua kita tidak kita berikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui pesan filosofis daripada pengorbanan dan pengabdian Nabi Ibrahim alaihissalam, tingkatkanlah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengulik surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kedua orang tua kita. Kata Rasul, wahai Allah Subhanahu wa taala, Jibril bermohon kepada Allah, Rasulullah mengaminkan, wahai Allah, terlaknatlah mereka orang-orang yang masih hidup kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak menjadikan dia sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Jangan dimuliakan Allah. Ingat, yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan heran kalau kita hari ini hidup mewah, tetapi seolah-olah bagaikan tak punya apa-apa. Kita sudah terkenal, tapi seolah-olah kita bagaikan tak dikenal orang. Kita sudah punya uang banyak, tetapi seolah-olah sama dengan orang yang tak punya uang. Kita tak bahagia. Ingat saudaraku, orang tuamu sejauh apa engkau telah berbuat baik kepada mereka. Saudara dimuliakan Allah. Itulah pesan yang keempat. Pesan yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Apa hubungannya dengan kurban? Apa hubungannya dengan udhiyah? Apa hubungannya dengan hari raya pada hari ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya silaturahim adalah merupakan syarat bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Apa hubungan takwa dengan kurban? Kurban hanya diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa.
akhirin. Kalau kita sesama saudara saling tidak bermaafan atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan dimuliakan Allah. Seorang filosof asal Yunani bernama Aristoteles. Aristoteles berkata, Aristoteles bukan Islam. Aristoteles orang kafir tidak beragama. Apa kata Aristoteles? Zon politikon, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang saling ketergantungan. Apa artinya? Kita tidak usah memutuskan tali silaturahim karena tidak ada kehebatan, tidak ada kesuksesan tanpa ada keterlibatan orang lain di dalamnya. Meski harus ada keterlibatan orang lain. Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Nabi Allah Isa mampu menyembuhkan penyakit kusta, mampu menyembuhkan penyakit lumpuh, wa yuhyil mauta bi'idznillah, mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Tetapi apakah Isa alaihissalam berlepas diri daripada kaumnya? Apakah Isa merasa sombong? Apakah Isa memutuskan tali persaudaraan dengan saudaranya? Tidak. Apa kata Isa dalam Al-Quran? Wa qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya hawariyin, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang menolongku untuk mendekatkan agama Allah? Siapa yang di antara kalian ingin hendak membantu aku untuk berjuang sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya saudara, ayo hari ini melalui momentum hari raya Idul Adha, kita saling memaafkan atas segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kita, supaya tali silaturahim kita kokoh, selalu solid. Itulah apa maknanya daging kurban itu dibagi kepada 3 bagian. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kali kerabat. Kenapa meski ada kali kerabat, padahal mungkin mereka lebih kaya daripada yang berkurban? Kali kerabat kita ada orang kaya yang duitnya banyak, kali kerabat kita ada pejabat, tetapi kenapa kita harus berikan daging kurban kepadanya? Itulah maknanya Allah inginkan tali silaturahim kita kokoh. Begitu disembelih daging kurban kita, terputuslah leher hewan kurban, artinya terputus semua sifat-sifat yang tidak baik. Kita ambil dagingnya, kita bagikan kepada saudara kita. Maknanya adalah untuk mengikatkan tali ukhuwah bersama saudara-saudara kita. Jangan dimuliakan Allah. Oleh karena itu marilah kita saling memaafkan. Tidak usah ingat-ingat kesalahan yang lama. Tidak usah ingat-ingat kesalahan saudara kita. Kita introspeksi diri sendiri. Sejauh mana kita telah bersalah kepada orang lain. Jangan mengingat kesalahan orang lain, supaya tali silaturahim kita tetap kokoh dan tetap mulia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pesan yang keempat, yang kelima ini adalah tali silaturahim yang meski harus kita perbaiki dalam kehidupan kita, karena kita hidup akan menghadapi zaman, akan menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau tali silaturahim kita tidak baik, maka Islam ini bagaikan terpecah belah. Sesama saudara terkadang kita tidak akur, sesama saudara kita saling mengkecilkan, sesama saudara terkadang kita sulit untuk memaafkan. Ibadah kita tidak akan diterima Allah kalau silaturahim kita tidak baik, kalau silaturahim kita tidak akur dengan saudara kita. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Allah akan ampuni dosa kalian semua. Allah akan ampuni dosa kalian kecuali orang-orang yang saling bermusuhan. Tidak ada kata maaf di antara mereka. Oleh karena itu, momentum hari raya Idul Adha ini, lunakkanlah hati kita. Berikanlah maaf kepada saudara kita. Berikanlah maaf kepada siapapun yang pernah berbuat salah. Semua anak Adam ini berdosa, saudara kepada Allah. Semua anak Adam pernah berbuat salah kepada Allah. Semua anak Adam pernah melanggar aturan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kalau sekiranya anak Adam tidak ada yang berdosa kepada Allah, mereka taat semua kepada Allah, maka Allah akan binasakan semuanya dan Allah akan gantikan dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain berdosa kepada Allah, tapi mereka lekas-lekas meminta ampun dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, silaturahim harus kita jaga dalam kehidupan kita. Itulah pesan yang terakhir, semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat kepada khatib dan seluruh jemaah sekalian. Kalau
perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, khilaf dalam pengucapan dan bahasa yang tidak sesuai dengan pada tempatnya, ada jamaah yang tersinggung, al-insan makanul khata wan nisyan. Karena sesungguhnya manusia adalah tempat salah dan lupa. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin. Wa adkhilna wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المعجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات